memaparkan materi mengenai metode dan tahapan analisis jabatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Dia, stambuk C201-18131. Nama saya Hajrat, stambuk C201-18136. Nama saya Nurul Karina, stambuk 201-18-141. Nama saya Nurul Fitriani, stambuk C201-18072. Nama saya Niwetina Asari, stambuk C201-18125. Nama saya Fatima Azara Bahir, C201-18143. Nama saya Ina Octavia, stambuk C201-18133. Nama saya Tarisa Anggraini, stambuk C201-18121. Nama saya Lucy Cagalia, stambuk C201-18122. Nama saya Andi Didina Fadila, stambuk C201-18130. Nama saya Christian Ali Saputra, stambuk C201-18170. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat, stambuk C201-18155. Nama saya Muhammad Hasan, stambuk C201-18172. Nama saya Suwandi, stambuk C201-18132. Nama saya Muhammad Nur, stambuk C201-18138. Baik, pertama-tama, sebelum kita menjelaskan mengenai metode atau tahapan analisis jabatan, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis jabatan. Jika dideskripsikan secara perkata, analisis yang berarti menguraikan dari bahasa Inggris. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewenangan, ataupun tanggung jawab dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. Nah, jadi definisi dari analisis jabatan ialah suatu kegiatan mengumpulkan data atau informasi yang mengenai jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan atau pekerjaan tersebut dan persyaratan dari jabatan dan pekerjaan tersebut. Adapun tujuan dari analisis jabatan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta siap dalam menghadapi perkembangan ekonomi serta untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu organisasi ataupun perusahaan, di mana di dalamnya termasuk untuk menentukan yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh pekerja pada jabatan yang didudukinya. Dua, apa saja wewenang dan tanggung jawab pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang ketiga, mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, peralatan apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut, berapa besarnya gaji pegawai, dan seberapa lama jam kerjanya. 5. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dan kemampuan sikap apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi dalam memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan dan dapat membantu memudahkan dan memahami tugas, terutama bagi karyawan baru, sebagai pendanaan jabatan dan pengembangan organisasi, dan menghilangkan persyaratan jabatan yang tidak diperlukan karena didasarkan oleh pemikiran yang diskriminatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode analisis jabatan. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi adalah seorang analisis jabatan mengamati seorang karyawan yang mencatat semua tugasnya, baik yang dilakukan dan bukan dilakukannya. Mungkin banyak yang menganggap bahwa metode ini adalah metode termudah, namun kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki caranya sendiri, berpikir sendiri dalam menafsirkan penemuannya atau yang dilihatnya. Yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya, wawancara ada 3 jenis. Yang pertama, wawancara individu. Wawancara hanya dengan karyawan terkait. Yang kedua, wawancara berkelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Yang terakhir adalah wawancara supervisor atau karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut
Ketiga ada metode kuesioner. Metode kuesioner adalah metode yang berisi tentang daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Metode ini juga termasuk metode yang paling sering digunakan karena mempunyai kelebihan yang dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif murah. Dengan catatan bahwa semua karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka. Yang terakhir ada metode buku harian. Metode buku harian adalah metode yang meminta pemangku jabatan untuk mengisi buku harian setiap hari dengan mencatat semua aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan. Metode ini dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai suatu pekerjaan tertentu sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat karena semua aktivitasnya dicatat. Tapi kelemahannya, jika ada seorang pemangku jabatan yang lupa untuk mengisi buku harian, maka informasi yang diperoleh tidak lagi lengkap. Selanjutnya kami akan menjelaskan tahapan analisis jabatan. Tahapan pertama, menentukan informasi. Tahapan kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang penganalisis, harus mengumpulkan, mengkualifikasi data dan meninjau informasi secara latar belakang. Yang ketiga, tahapan menyeleksi jabatan yang akan dianalisis, yaitu penganalisis harus memilih beberapa jabatan yang harus dianalisis. Dan yang keempat, mengumpulkan tahapan informasi jabatan, yaitu penganalisis mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Tahap kelima adalah meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Langkah peninjauan ini akan membantu perolehan penerimaan seseorang atas data analisis pekerjaan yang telah dihimpun sebelumnya. Langkah keenam adalah menyusun spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Pada tahap ini, penganalisis harus mampu menyusun mulai dari penggambaran mengenai pekerjaan sampai dengan evaluasi atau penilaian pekerjaan itu sendiri. Tahap ketujuh adalah meramalkan perkembangan perusahaan. Langkah tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan harus melakukan pengayaan pekerjaan di kemudian hari atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis jabatan. 1. Batas-batas pekerjaan dalam suatu jabatan menyangkut tentang kewenangan jabatan dan pekerjaan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih antara jabatan yang lain. Nah, dalam hal ini dimaksudkan yaitu pembagian tugas dalam suatu jabatan harus adil. Di mana untuk menghemat waktu dan mencapai tujuan dalam perusahaan secepatnya. 2. Analisis jabatan harus sesuai dengan data dan fakta yang ada untuk mengurangi rasa menduga-duga dan subjektif. 3. Suatu proses atau aktivitas dalam pekerjaan harus disusun secara kronologis untuk mempermudah dalam mengevaluasi atau menganalisis suatu aktivitas analisis jabatan. Analisis jabatan tersebut harus sering ditinjau kembali dan apabila perlu diperbaiki. Dalam suatu organisasi atau perusahaan besar, pekerjaan dan jabatannya tidaklah statis. Banyak terjadi perubahan, baik itu merupakan proses bahan, proses produksi, metode, alat, dan aspek-aspek lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa analisis jabatan tersebut merupakan suatu program yang secara terus-menerus atau kontinu dalam suatu organisasi yang besar. 4. Situasi dan kondisi harus kita perhatikan guna untuk memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu analisis jabatan atau metode jabatan. Dan juga analisis jabatan harus mempunyai informasi yang teliti dan mudah dipercaya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bentuk penyajian hasil analisis jabatan. Yang pertama, deskripsi jabatan merupakan keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dalam suatu jabatan tertentu. Kedua, spesifikasi jabatan merupakan pernyataan mengenai kualitas minimal seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, klasifikasi atau penggolongan jabatan, yaitu penggolongan jabatan-jabatan berdasarkan basis, klasifikasi tugas dan klasifikasi peringkat. Yang keempat, desain atau rancangan pekerjaan merupakan suatu rancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai
informasi penting dalam analisis jabatan. Yang pertama, aktivitas pekerjaan. Aktivitas kerja aktual yang dilakukan oleh pegawai seperti memeriksa, menelaah, menyusun laporan, dan lain-lain. Ada kalanya dibuat daftar aktivitas sedemikian rupa sehingga jelas apa yang dikerjakannya, bagaimana caranya, dan kapan dilakukan. Kedua, perilaku manusia mengenai informasi tentang tingkah laku pegawai seperti merasakan, mengkomunikasikan, mengambil keputusan, dan menulis. Dalam hal ini termasuk pula tuntutan bagaimana pegawai harus bekerja, seperti berjalan jauh dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peralatan kerja yang dipergunakan. Alat atau perlengkapan seperti mesin dan alat bantu lainnya. Peralatan ini harus berkaitan dengan produk atau pelayanan jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh pegawai yang bersangkutan. Lalu standar prestasi, yaitu informasi mengenai kuantitas, kualitas, dan atau waktu yang diperlukan bagi setiap aspek pekerjaan. Standar ini dipakai sebagai standar evaluasi pegawai atas pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, konteks pekerjaan. Yang dimaksud dengan konteks pekerjaan adalah informasi yang berkaitan dengan hal-hal seperti kondisi fisik kerja, jadwal kerja, serta konteks organisasi dan sosial. Persyaratan personil. Informasi yang berkenaan dengan persyaratan manusia dalam pelaksanaan pekerjaan seperti pendidikan atau pelatihan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan atau keahlian yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Berikutnya saya akan memberikan satu contoh kasus dalam menerapkan metode dan tahapan analisis jabatan. Seperti PT Maju Mundur. PT Maju Mundur ini adalah suatu perusahaan yang menggelut di bidang rajut dan Jerman. Nah, perusahaan ini telah memiliki pasar domestik dan pasar internasional. Nah, sedangkan PT Dewasa ialah PT yang bergelut di bidang pabrikan, hasilkan produk yang bermutu dan berharga murah. Juga dibutuhkan strategi yang baik untuk memenangkan persaingan. Nah, di sini PT Maju Mundur dalam mengoptimalkan produktivitasnya. Nah, di sini PT Maju Mundur menyadari pentingnya aspek SDM dalam menyumbangkan keunggulan dalam persaingan. Dengan alasan tersebut, maka perusahaan memerlukan pelatihan atau pengembangan terhadap karyawan-karyawan di perusahaan itu. Dengan alasan tersebut, maka perusahaan akan melakukan pelatihan atau pengembangan terhadap karyawannya. Pihak manajemen perusahaan menyadari besarnya atau pentingnya SDM terhadap perusahaan. Hal ini membuat pihak manajemen terus melakukan pembinaan terhadap karyawan yang mereka miliki. Tidak hanya pembina, mereka juga melakukan motivasi terhadap karyawan mereka. Kualitas SDM mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan. Maka dari itu PT Maju Mundur ingin menetapkan karyawan sebagai prioritas utamanya. Nah, di sini PT Maju Mundur menggunakan sistem management of object. Artinya mereka mempengaruhi tiap-tiap karyawannya untuk bekerja lebih baik bekerja melalui tim maupun bekerja sendiri. Untuk bisa menerapkan sistem tersebut, PT Maju Mundur membutuhkan beberapa informasi kebutuhan karyawan. Jadi manajer itu harus memperhatikan setiap karyawannya apa yang mereka butuhkan. Kedua, informasi mengenai kinerja karyawan. Jadi manajer dari suatu perusahaan harus memperhatikan kinerja dari karyawannya. Berikutnya, manajer harus memperhatikan informasi mengenai perkembangan karyawannya. Nah, informasi tersebut bisa didapatkan melalui laporan-laporan yang ada atau berkas-berkas yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran maupun tujuan dari suatu perusahaan. Nah, berikutnya ada model sistem informasi perekrutan, pelatihan, dan penilaian dalam PT Maju Mundur. Informasi SDM pada PT Maju Mundur hanya sebatas pada perekrutan, pelatihan, dan penilaian karyawan. Nah, sistem informasi ini merupakan sistem informasi yang berintegritas dan rencana jangka panjangnya adalah membuat sistem informasi ini dapat berinteraksi dengan sistem informasi lainnya. Demikianlah video presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment,